Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Insyaallah pada siang hari ini kita akan sama-sama membedah atau mengambil faidah dari salah satu kitab yang berjudul Adabud Daris wal Mudarris. Ada pembelajar dan mudarris, itu dan guru, yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Beliau adalah ulama yang lahir di tahun 1283 Hijriah, kemudian wafat tahun 1332 Hijriah. Beliau termasuk kalangan mutaakhir, ulama mutaakhirin. Nah, kemudian kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Nasir Al-Ajmi. Sehingga sebetulnya isi kitab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pertama adalah muqaddimah dari muhaqqiq. Kita tidak akan baca hal ini. Kemudian ada tarjamah atau biografi tentang Al-Allamah Jamaluddin Al-Qasimi. Baru masuk kepada inti dari kitab. Terdiri dari muqaddimah dari penulis itu sendiri. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Kemudian adab al-mudarris, adab seorang guru. Kemudian adab seorang guru dalam menyusun sebuah kitab, dan adab mengajarkannya. Demikian juga adab ad-daris atau al-muta'alim, adab talib atau pembelajar. Kemudian ada adab yang artinya harus dimiliki oleh keduanya, baik seorang alim atau seorang muta'alim. Kemudian terakhir khatimah atau penutupan. Taib. Sebetulnya banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang materi-materi seperti ini. Di antaranya ada Ta'limul Muta'alim, karya Az-Zarnuji. Demikian juga termasuk yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, juga menjelaskan tentang hal tersebut. Dan kitab-kitab yang lain. Nah, dan di antaranya juga ada kitab Hilyah Talabil Ilmi. Baik, sedikit kita akan membahas tentang biografi yang berkaitan dengan Al-Allamah Al-Qasimi. Dia anak yang dilahirkan di generasi yang bersinar, kemudian anak dari keluarga yang dimana penuh dengan ilmu. Jadi dari keturunan yang memang baik, dikenal dengan ilmunya. Jadi wilayah Damaskus, itu Syam, semoga Allah menjaganya dan menjaga biladal Islam, di mana sekarang
negeri Syam ini sedang banyak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama wilayah Palestina dan Suriah, itu di antara negeri Syam yang sedang mendapatkan ujian. Nah, maka di Damaskus atau di Syam itu dikenal dengan banyak keluarga-keluarga yang memang disitulah sumber ilmu terkenal, ya, derajatnya tinggi, yang dimana keluarga-keluarga tersebut juga melahirkan keturunan yang merupakan ulama juga, ulama-ulama besar, termasuk juga melahirkan para al-udaba, yaitu ahli sastra, yang mereka memiliki keutamaan. Nah, maka keluarga tersebut ya turun temurun ya melakukan regenerasi, ya, sehingga muncul ahli ilmu dan keutamaan. Nah, maka di antara keluarga yang terus, ya, artinya berkesinambungan cucu-cucunya di masa sekarang ini, ya, adalah keluarga Al-Khatib yang mewarisi, ya, sebagian ulama mereka yang bertugas sebagai khitabah, yang memiliki tugas sebagai khatib di Al-Jami' Al-Umawi. Ya, jadi di Damaskus atau di Syam ini ada Masjid Jami' Al-Umawi yang dibangun oleh dinasti Bani Umayyah. Enggak tahu sekarang masih ada atau sudah hancur. Ya. Nah, enggak tahu ya, masih ada atau enggak. Taib. Kemudian, ya, ada keturunan Al-Kuzbari yang mereka ini masyhur dengan ilmu hadis Nabi, dan mereka ini terkenal dengan sanad yang tinggi, ya, jadi musnid, terkenal dengan ketinggian sanad, ya. Di ketinggian sanad itu antara dia dengan Rasulullah SAW itu sedikit, ya, sedikit ininya rantainya itu menunjukkan sanad itu tinggi, ya. Nah, dan terkenal mereka itu mengajarkan hal tersebut, ya, di bawah Kubah An-Nasr, yaitu di Jami' Al-Umawi. Nah, kemudian juga ada keluarga Al-Ustuwani, ya. Nah, ini keluarga ini terkenal, ya, tawalla ghairu wahidin minhum al-qada' bi Damas. Itu salah satu di antara mereka yang memang menampuk jabatan qada'. Qada' berarti hakim, ya, mengurusi masalah kehakiman, ya, di Damaskus. Kemudian keluarga Bani Abidin, ya, keluarga Bani Abidin yang mereka juga, ya, terkenal dengan fikih Hanafinya. Nah, mereka terkenal dengan fikih Al-Hanafi. Kemudian keluarga Asy'ati atau Asy'ti, ya, Al-Hanabilah Al-Mutamayyizun bi Marfiq Al-Hanbali, ya. Jadi keluarga Asy'ati Al-Hanabilah ini yang mereka ini memiliki keunggulan pengetahuan mereka terhadap fikih Hanbali dan ilmu faraid. Ilmu faraid, ilmu yang berkaitan dengan mawaris, ya. Kemudian ada keluarga Al-Attar, ya, yang mereka itu masyhur dengan keilmuannya. Dan ada keturunan Al-Baitar, ya, yang keluar dari mereka, ya, ulama-ulama besar dan para penyair, para syu'ara, para penyair, ya, mereka para sastrawan, ahli syair, bukan para penyanyi, ya. Nah, syu'ara itu bukan para penyanyi, bukan biduan, ya, tapi para penyair. Nah, kemudian keluarga Al-Halwani, ya, di mana mereka kebanyakan dari mereka adalah para masyayikh al-qurra, ya, para masyayikh al-qurra, ya, ahli qiraah. Nah, tentu yang dimaksud qiraah ini qiraah yang memang mu'tabarah, qiraah yang mu'tabar, ya, qiraah yang berdasarkan riwayat, ya, bukan
qura dengan artian hanya bisa melakukan bacaan Al-Qur'an. Dan yang lainnya di antara keluarga-keluarga yang memang terkenal dengan keilmuan ya di Damaskus ya, yang sebagian keturunannya ini masih ada ya, yang ini menunjukkan kepada generasi sebelumnya. Nah, maka di antara keluarga yang memiliki asal usul yang mulia di dalam ilmu tersebut adalah As-Sa'dah Al-Qasimi, keluarga Al-Qasimi ini. Ya. Maka mereka adalah keluarga penuh dengan ilmu dan adab. Ya, dan memiliki kedudukan ilmu yang tinggi. Nah. Ya. Jadi di samping Allah berikan kepada mereka ya kemuliaan nasab. Nah, maka sebagaimana ya dikatakan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Hafidz Al-Fasi Al-Maghribi ya, baitu syaraf wa ilm wa majd wa fadl ya, ta'addada fihimul ulama was-sulaha wal udaba ya, jadi rumah yang penuh dengan kemuliaan dan ilmu, keagungan dan keutamaan. Banyak di tengah-tengah mereka ulama, orang-orang saleh dan para ahli sastra, para udaba, para adib, ya, para ahli sastra. Jadi di antara makna adab adalah sastra. Kenapa dikatakan sastra? Karena seorang adib ya, dia memilih kalimat-kalimat yang baik untuk mengungkapkan sesuatu. Dan ini menunjukkan, dan di antara adab adalah adab berbicara. Ya. Nah, makanya di ilmu sastra disebut juga ilmu adab. Ya. Dan tidak hanya memiliki nasab yang mulia, tapi menghimpun antara ilmu dan keutamaan. Ya, menghimpun antara ilmu dan keutamaan. Yaitu Al-Allamah Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Ya, di mana beliau ini mengalahkan akronnya. Akron ini yang seleting dengannya. Jadi mengungguli ya, orang-orang yang seleting dengannya. Ya, artinya apa? Dia menonjol melebihi anak-anak yang semasa dan sezaman dengannya. Nah, salah satu kibar dari pembawa ilmu dan perbaikan di abad yang lalu. Ya, di abad yang lalu. Taib. Ya, beliau dilahirkan ya, Al-Qasimi ini, Al-Allamah Al-Qasimi dilahirkan ya di tempat kelahiran kakek moyangnya ya, di Damaskus, yaitu tanggal 8 di bulan Jumadil Ula ya, tahun 1283 Hijriah. Berarti berapa ratus tahun yang lalu? Sekitar 200 ya, kurang lebih. Ya, kurang lebih 200 tahun yang lalu. Sekarang 1446 ya, kurangi saja. Kurang dari 200 tahun ya. Kurang. Baik. Nah, beliau tumbuh di rumah yang penuh dengan ilmu dan ketakwaan sebagaimana telah kami jelaskan ya, kata muhaqqiq di sini. Nah, maka kakeknya yaitu Asy-Syaikh Qasim termasuk fuqaha wilayah Syam dan termasuk orang-orang saleh di sana ya. Sedangkan bapaknya Asy-Syaikh Muhammad Sa'id, dia seorang alim, seorang adib, seorang juga adib, seorang sastrawan. Nah, maka di lingkungan yang seperti itu ya, yang terjaga kehormatan
Ya, dia terjaga dengan kehormatan agama dan kemuliaannya. Ya. Demikian juga ya, ketika masa itu kerajaannya, kemudian ya para orang-orang yang memang mengajak kepada hidayah serta keindahan adab ya dan kemurniannya. Nah, maka Al-Alamah Jamaluddin ini membuka kedua matanya di atas cahaya dan keutamaan tersebut. Jadi di lingkungan yang terjaga ya ketika itu dari sisi pemerintahannya di masa tersebut. Kemudian juga lingkungannya, dan di lingkungan memang terbina dengan adab ya. Maka beliau membuka kedua matanya di atas cahaya dan keutamaan tersebut. Dan beliau mengambil ilmu dari ulama yang ada di negeri tersebut. Ya, seperti Syekh Ahmad Al-Halwani, kemudian Syekh Salim Al-Attar, kemudian Syekh Bakri Al-Attar, dan yang lainnya di antara ulama-ulama masa tersebut. Ya. Taib. Sebagaimana beliau ini mendapatkan taujihat, ya, mendapatkan pengarahan dari orang tuanya, dan hal tersebut betul-betul memberikan pengaruh yang sangat besar kepada dirinya. Ya. Dan dalam hal tersebut dia mengatakan, ya, kana sayyidi al-imam al-walid radhiyallahu anhu hainama yarani muwadhaban ala durusi wa mutala'ati yazdadu fi da'awatihi as-salihah. Jadi Syekh Al-Qasimi ini terkenal orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya, nanti akan disebutkan sampai-sampai dia itu memanggil orang tuanya itu Sayyidi. Ya, seperti seorang budak memanggil tuannya. Ya. Jadi itu sangat hormat. Ya, sangat hormat kepada orang tuanya. Makanya beliau mengatakan, ya, tuanku, ya, Sayyidi al-Imam al-Walid, seorang imam al-walid, seorang tuaku radhiyallahu anhu, tatkala dia melihatku terus ya konsisten dalam belajar dan mentelaah, maka dia semakin bertambah dalam berdoa, yaitu mendoakan kebaikan kepadaku. Jadi melihat anaknya serius, jadi nambah lagi doanya kepada Allah. Ya, doa yang baik untuk anaknya. Ya. Nah, bahkan ya, wa yunazimu fi ridaihi anni abyatan yashuquni ila dawamil ijtihad. Ya, karena tadi mereka sastrawan ya, suka bikin nazam, semacam bait-bait syair ya, yang menunjukkan betapa ridhonya, ya, betapa senangnya bapaknya ini kepada anaknya. Ya, dibentuk sebagai bentuk keridhaan dia terhadapku, maka dia membuat bait-bait ya yang menyebabkan aku merindukan untuk selalu berijtihad. Jadi semakin bersemangat. Ya, jadi kalam ini memiliki ta'sir. Ya, ucapan ini bisa memberikan ta'sir. Jadi bapaknya Al-Qasimi ini melantunkan nazam, menyemangati anaknya, sehingga anaknya tambah semangat dalam dalam menuntut ilmu, dalam berijtihad. Ya. Nah, dan sesuatu yang paling besar bagiku ya, di antara doa-doanya yang mulia, jadi banyak ya, bapaknya tersebut hampir memperbanyak ungkapan ya, jadi hampir waktu-waktunya ini banyak ungkapan seperti ini. Allahu yarda alaika kama radiya ala siddiq. Ya. Semoga Allah meridhoimu sebagaimana Allah ridho kepada As-Siddiq, yaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq.
Ya. Dalam bentuk kalimat yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan kafa'ahul maula anni bi khairil jazaa amin. Yang mendoakan semoga Allah membalas kebaikannya. Nah, kemudian bentuk bakti dia kepada kedua orang tuanya. Ini perlu juga seorang penuntut ilmu ini ya perlu tahu ya bagaimana keharusan berbakti kepada kedua orang tua. Karena biasanya orang yang baru ngaji kemudian baru tahu benar dan salah sebagian hal. Biasanya bersikap kaku di tengah-tengah keluarganya sehingga tidak mencerminkan sebagai penuntut ilmu. Ya, keluarganya jadi tidak nyaman dengan cara dia bersikap. Ya, keluarganya jadi tidak nyaman cara dia bersikap. Maka penting kita mengetahui ya hal-hal yang demikian. Jadi qad kana Syekh Jamaluddin Al-Qasimi baran biwalidihi. Jadi Syekh Jamaluddin Al-Qasimi ini orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya. Artinya orang yang sangat menyayangi, mencintai orang tuanya, di mana dia tidak memanggilnya atau tidak memanggil orang tuanya kecuali dengan ungkapan sayyidi tadi. Ya. Jadi kecuali dengan ungkapan sayyidi. Ya, enggak dengan ungkapan bokap nyokap. Ya. Baik, dengan ungkapan sayyidi. Atau tidak dengan ungkapan beh. Beh. Tapi dengan ungkapan sayyidi. Seperti itu. Nah, jadi para santrinya ya menukil ya dari Al-Qasimi ini, dia pernah mengatakan ini. Jadi betul-betul sangat menjaga perasaan orang tuanya. Jadi tidak ingin dia itu melakukan atau mengabarkan atau mengucapkan hal yang bisa mengganggu perasaan orang tuanya. Ya. Dia mengatakan innani fi hayati lam ukhbir walidi bi mauti sadiqin lahu aw sahs yuqaribuhu fi sin khasyata inzi'ajihi. Ya. Sesungguhnya aku di dalam kehidupanku tidak pernah memberitahukan kepada bapakku tentang kematian temannya atau seseorang yang umurnya berdekatan dengannya. Kenapa? Khawatir dia istilahnya merasa terganggu dengan kabar tersebut. Ya, khawatir dikabarkan, Pak, itu babaturan bapak mau, bawa orang. Jadi khawatir, jadi tidak ingin bapaknya punya perasaan tidak nyaman. Padahal belum tentu juga, artinya bisa jadi tidak masalah gitu kan. Cuman ini sebagai bentuk anak ini sangat menjaga perasaan, dan penting ya kita mengetahui fikih menjaga perasaan orang itu. Dalam bersikap gitu kan, dalam berbicara gitu kan, tepat enggak ya, misalkan itu penting. Penting untuk bisa mengetahui hal-hal yang demikian, dan hal yang demikian itu sebetulnya bisa diambil dari pengalaman ya, dari pergaulan ya kan, seperti itu. Jadi dalam pergaulan kita harus bisa mengambil faidah yang hal-hal yang seperti ini. Ya. Maka sering-seringlah bergaul dengan orang-orang yang bijak. Ya. Gaulnya jangan dengan hewan. Ya. Gaulnya tong jeung sapi wae gitu. Ya.
sehingga bertabiat keras misalkan, ya, bertabiat keras, gaulna tong jeung bebek wae, gak masalah sih sebetulnya punya ternak, cuman maksudnya apa, kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang memang memiliki kebijaksanaan dalam bersikap, supaya kita juga terpengaruh dengan sikap bijaksananya, gitu maksudnya. Ya, terpengaruh dengan sikap bijaksananya. Nah, maka di antara bentuk kesempurnaan kebaikan dia kepada bapaknya, kepada orang tuanya, ya setelah bapaknya wafat, ya, beliau menulis biografi, ya, suatu kitab yang menjelaskan tentang biografi bapaknya, yang berjudul Baitul Qasid fi Tarjamatil Imam Al-Walid As-Sa'id. Nah, kemudian dia mendapatkan, ya, jabatan imam maksudnya, di Jami Al-Anabah, ya, di Masjid Jami Al-Anabah, yaitu di tempat Bab As-Sarijah, di antara salah satu wilayah Damaskus Al-Mahrusah yang terjaga, ya. Nah, tatkala bapaknya wafat itu tahun 1317 Hijriah. Ya, tatkala bapaknya wafat di tahun tadi 1317 Hijriah, khalafahu fi Jami As-Sinaniyah bi Babil Jabiyah. Nah, maka diwariskan, maksudnya hal tersebut diteruskan, ya, di Masjid Jami Sinaniyah, yaitu di pintu atau di Bab Al-Jabiyah. Ini wilayah-wilayah di wilayah Syam atau di wilayah Damaskus. Nah, terjadi suatu kejadian di tahun 1313 Hijriah, 1313 Hijriah, ya, yang disebut dengan kejadian al-mujbihadisatil mujtahidin, ya, fitnah atau kejadian yang disebut dengan kejadian atau musibah, ya, atau ada hadisah, biasanya dikatakan hadisah itu semacam terjadi kejadian yang luar biasa, gitu kan, yang berkaitan dengan fitnah dan lain sebagainya, disebut dengan hadisatil mujtahidin. Yaitu dia dituduh, ya, di masa tersebut dia memiliki niat untuk membuat mazhab baru di dalam agama. Ya, dia dianggap mau bikin mazhab jadid, ya, di dalam agama. Dianggap mau bikin mazhab baru. Ya. Nah, sekarang kan yang rame, ya, dianggap mau bikin mazhab fikih baru itu Al-Maghamisi. Ya. Al-Maghamisi di masa sekarang. Allah alam gimana kabarnya, gitu kan. Nah, kemudian dia ditangkap oleh negara, ya. Ditangkap oleh negara, kemudian diinterogasi. Nah, kemudian ternyata tidak terbukti dan tuduhan tersebut, artinya ditolak dan dia dibebaskan. Nah, kemudian dia mengajar di masjidnya, ya, mengajar kitab-kitab sunnah, ya, mengajar kitab-kitab sunnah. Kemudian ada majelis wa'adz. Majelis wa'adz itu majelis nasihat secara umum. Jadi kajian itu ada kajian ilmu dengan arti membahas fikih, hadis. Ada kajian itu yang sifatnya wa'adz, sifatnya nasihat-nasihat. Nah, sifatnya nasihat. Nah, kebanyakan sebetulnya yang katakanlah mubalik, dai mengadakan tabligh akbar dan yang semisalnya, kebanyakan itu majelis wa'adz. Ya, hanya sekedar nasihat umum. Nah, kalau kajian hanya mengandalkan itu, gak akan dapat ilmu. Itu hanya dapat
kesegaran, peringatan gitu kan. Jadi semangat lagi. Tapi kalau tidak diteruskan dengan menuntut ilmu yang serius, jadi ilmunya hanya sebatas itu aja. Ya. Hanya sebatas itu aja ilmunya. Tidak dapat yang lain. Ya. Dan kebanyakan manusia senangnya yang seperti itu juga. Ya, karena diajak belajar yang serius biasanya malas. Ya, coba. Ya, ada yang pernah ikut majelis bahasa Arab, berapa lama bertahan? Ya. Nah, bikin kajian fikih, berapa yang hadir? Ya. Bikin kajian misalkan apa? Tauhid, berapa yang hadir? Tapi kalau materi-materi ya yang sifatnya apa tadi tidak runut atau insidental misalkan sifatnya ya tematik gitu kan, materi-materi yang sifatnya tematik. Coba bikin kajian kiat-kiat berhasil dalam poligami, banyak yang hadir. Banyak yang hadir. Calenghar ya kan. Wah, kieu calenghar. Kajian. Baik. Nah, atau misalkan ya kriteria suami yang baik. Ibu-ibu banyak hadir, nanti jangan nembak salakina supaya gini, harusnya gini untuk menyerang suaminya. Atau sebaliknya ya, kiat-kiat istri yang solehah sama juga gitu kan, nanti buat amunisi buat bahan nembak istrinya ya. Kalau tema cinta-cintaan ya. Nah, jangan-jangan dulunya suka telenovela. Nah, kenapa kamu suka? Baik. Jadi Al-Qasimi ini orang yang sangat sibuk, dikatakan wa kana waktu masyghulan kullah. Itu orang yang sangat sibuk. Ya. Jadi betul-betul dia ini dipenuhi dengan keseriusan. Ya, dan menjauhkan diri dari bercanda. Jadi jarang bercanda. Ya, jadi yabta'id anil hazl. Dia jauh dari sikap bercanda. Dan betul ada orang-orang ulama-ulama yang memiliki jid, keseriusan, dia jarang bercanda. Ya, jarang bercanda, jadi cenderung di majelis serius gitu kan. Ya, seperti itu. Dan biasanya yang seperti ini kadang-kadang nggak disenangi sama jamaah, serius ting. Ya, seperti itu tarang abodor. Nah, kemudian la ta'khuduhu fillah laumatul la'im. Artinya dia dalam menjalankan sesuatu kebaikan di jalan Allah gak peduli celaan orang yang mencela. Itu bukti keikhlasan. Itu sebagai indikasi keikhlasan ketika dia melakukan sesuatu selama sesuatu tersebut memang baik ya berdasarkan ilmu, maka dia nggak peduli dengan cibiran orang-orang yang mencibir, ya celaan orang-orang yang mencela nggak peduli. Yang penting yang dia lakukan adalah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Muhammad Rashid Ridho pernah berkomentar tentangnya. Nah, Syekh Muhammad Rashid Ridho ini termasuk tokoh yang banyak menginspirasi pergerakan-pergerakan Islam di dunia, ya, termasuk di Indonesia. Ya, Muhammad Rashid Ridho terkenal dengan tafsirnya Al-Mannar. Ya, terkenal dengan tafsirnya Al-Mannar. Muhammad Rashid Ridho ini. Ya. Nah, ya, maka di antara
yang terpengaruh dengan gerakan pembaharuannya Muhammad Rashid Ridho ini, muncul berbagai ormas-ormas Islam, ya, karena tertarik dengan ide-ide pembaharuan yang dimunculkan oleh Muhammad Rashid Ridho. Dia ulama Mesir, ya, dia ulama Mesir. Nah, dan diantaranya salah satu sesepuh dakwah, ya, di tempat anak, ya, dikenal dengan Juragan Neneng, dikenalnya dia kalau tidak salah namanya Raden Sastra Amijaya, itu orang Belanda. Dia orang Belanda dan masuk Islam, ya, dengan temannya Al-Ustadz Muhammad Romli, ya, rahimahumullahu taala, nyusun tafsir berbahasa Sunda. Ya, nyusun tafsir berbahasa Sunda yang disebut dengan tafsir Nurul Bayan atau ditulis Nurul Bajan, terbit tahun 66. Ya, terbit tahun 66. Dan tafsir ini hanya sampai 3 jilid. Ya, baru 3 jilid. Jadi baru juz 3. Baru sampai juz 3. Nah, tafsir ini banyak terpengaruh, banyak menukil dari tafsir Al-Manar Rashid Ridho ini. Nah, jadi banyak mengambil dari tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rashid Ridho ini. Dan belum sempat selesai tafsir tersebut. Ya, dan Juragan Neneng ini wafat sekitar tahun 74. Nah, adapun temannya yaitu Muhammad Romli punya tafsir ringkas, ya, saya lupa lagi judulnya, itu selesai. Ya, tapi ringkas. Kalau ini panjang yang ini. Karena metode penafsirannya lumayan mutawal, itu kan termasuk metode-metode yang memang nukil dari berbagai kitab tafsir. Penukilan dari At-Tabari, dari Ibnu Katsir, kemudian dari Al-Manar diantaranya. Nah, kalau yang Muhammad Romli-nya selesai, ya, itu selesai. Nah, tapi itu hanya sekedar tafsir ma'nawi. Hanya sekedar tafsir ma'nawi. Ada 1 jilid, ya, bundel segini. Nah, kemudian, ya, berkata dari Syekh Muhammad Rashid Ridho, ya, maka aku lihat, ya, beliau itu Syekh Jamaluddin ini orang yang paling sempurna akhlak, adab, dan perangainya. Ya. Ya, kemudian beliau menjelaskan fisiknya, kana abyadul laun, ya, kulitnya putih. Ya. Kemudian nahifal jism, badannya kurus. Ya, nahifal jism. Kemudian rab'atal qad, ya, perawakannya atau tingginya itu pertengahan, enggak tinggi, tapi ini cenderung agak pendek, ya, cenderung agak pendek. Maka dikatakan aqrabu ilal qasr minhu ilat tul. Jadi cenderung ke agak pendek, ya. Taib. Nah, kemudian Ghadidut taraf. Ghadidut taraf, orangnya suka sangat godul basor. Ya, sangat godul basor. Ya. Tesiga orang lewat tunggal culang cileung kadu kadi. Allahul musta'an. Ya. Baik. Kemudian kasirul itraq. Kasirul itraq kasirul itraq, dia suka nunduk. Ya, suka nunduk. Ya. Kalau bicara khafidus saut, suaranya pelan, tara jojorokan. Ya. Itu menunjukkan adab. Ya, itu menunjukkan adab. Ngomong enggak teriak-teriak ngomongnya, gitu kan.
Taib. Khafifar ruh. Ya, ruhnya ringan, entah wallahu alam maksudnya apa gitu kan, ruhnya ringan. Khafifar ruh. Daimat tabassum, murah senyum. Ya, murah senyum teu baeud wae. Ya. Ya, amis budi. Kalau kita amis budi. Amis budi itu murah senyum. Ya, bukan budi manis. Amis budi itu murah senyum. Wa kana taqiyan nasikan wasi'al hilm. Dia orangnya penuh dengan ketakwaan, nasik ahli ibadah. Ya, nasik ini ahli ibadah. Wasi'al hilm, orangnya sangat memiliki sifat al-hilm. Hilm ini kalau diterjemahkan sebagai terjemahkan lembut, tapi maksudnya hilm ini orang yang mudah memaafkan. Jadi hilm ini orang yang mudah memaafkan. Kalau ada orang berbuat salah kepada dirinya, ya, maka dia sangat mudah memaafkan. Tidak suka pendendam. Jadi hilm itu tidak suka pendendam. Atau kalau dalam bahasa kita tara neuteuli, tahu neuteuli? Ya itu pendendam. Ya, jadi neuteuli itu seperti itu, disakiti orang, nah dia dalam artinya keun sia awas nanti ada. Nah, itu neuteuli namanya. Ya. Nah. Taib. Salim al-qalb. Hatinya itu bersih, selamat. Maksudnya apa? Selamat dari hasad, dengki, itu kan. Ya, itu salim al-qalb. Ya, seperti ada salaf ya dari kalangan sahabat. Jadi ketika dia kaya, banyak teman-temannya yang datang ke dia. Ya. Banyak teman-teman yang datang ke dia. Nah, ketika dia jatuh miskin, teman-temannya pada lari. Ya. Kemudian istrinya ngomong, tuh lihat teman-temanmu. Ketika kamu kaya, mereka pada datang kepadamu. Sekarang kamu miskin, mereka nggak ada satupun yang mendekatimu. Nah, tapi ini bukti dia tuh selamat hatinya. Ya. Ketika dikatakan seperti itu, justru sebetulnya teman-temanku ini orang-orang baik katanya. Kenapa? Ya, dia tahu bahwasanya aku sudah tidak bisa menunaikan hak mereka. Sehingga mereka menjauhi dariku supaya tidak memberatkan aku. Ya, supaya tidak memberatkan aku sehingga mereka menjauh dariku. Ya. Kan? Kalau kita neuteli kan, heunya urang keur beunghar dah datang ka dieu geus kieu kamarana jelema. Ya. Baik. Nah, kemudian nazihan nafs wal lisan wal qalam. Ya, jiwanya bersih, lisannya bersih, demikian juga apa penanya. Nah, maksudnya apa? Lisan ya, pena itu tidak digunakan untuk hal yang kotor-kotor. Ya. Barron bil ahl. Ya, barron bil ahl, dia baik ke keluarga. Ya, baik ke keluarga. Kadang kan ada yang baik ke teman, ke keluarga apa? Galak, bukan galak, kurang baik gitu kan. Ya. Dia dermawan ke teman-temannya, ke keluarga sendiri pelit. Nah, ini salah prioritas ini orang. Nah, ini salah prioritas seperti itu. Nah, jadi dia baron bil ahl, dia baik ke keluarganya. Demikian juga wafiyan bil ikhwan. Juga dia menunaikan hak-hak saudara-saudaranya. Ya. Nah, maka orangnya itu ya'khudhu mimma safa wa yada' ma kadar. Ngambil hal yang bersih dan meninggalkan yang kotor. Ya. Baik. Nah, orangnya dia ini sangat menjaga diri dan qanaah. Ya, dan qanaah, dia sederhana.
kemudian menjaga diri dan qanaah. Ya. Dan memang seperti itu. Jadi akhlak seorang mukmin itu, apalagi seorang alim atau apalagi seorang ustadz, ya, ketika dia dianugerahi harta yang berlebih, hendaknya dia menjadi orang yang dermawan. Ya, hendaknya dia menjadi orang yang dermawan. Ya. Ya, sebagai salah satu contoh misalkan kalau dari kalangan salaf, ya banyak kalangan sahabat, banyak, contohnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan. Kalau dari kalangan selain sahabat, ya, contohnya Abu Hanifah, kemudian Ibnu Mubarak, ya, dan yang lainnya. Nah, bahkan dari kalangan muasir, ulama kontemporer zaman sekarang, contohnya Syekh bin Baz rahimahullah. Orang yang datang kepada dia tuh kalau nggak minta ilmu, minta fulus. Iya, karena dermawan. Syekh bin Baz itu ada keperluan, ngomong ke Syekh bin Baz, dia nggak pernah nolak permintaan orang, ngasih gitu kan. Nah, bahkan dikisahkan, ya Syekh bin Baz ini pernah diundang ya oleh talibnya, karena dikatakan Syekh bin Baz ini dia tidak menolak undangan oleh siapapun. Talibnya ini ingin ngetes aja. Talibnya ini fakir, ya, yang hadir majelis ini fakir. Kemudian dia ingin coba saja, ingin ngetes. Ya, saya ada waktu nggak kira-kira makan malam di rumahku, katanya. Baik, insya Allah, kapan? Ya, disebutkan tanggalnya. Kemudian si talib ini kaget, kok mau ya? Jadi dia ingin sekali saya itu menolak undangannya karena nggak punya apa-apa dia. Ya nggak punya apa-apa. Kata Syekh, baik, tapi kamu jangan memaksakan diri menyediakan hidangan jangan memaksakan diri, intinya tong ngayang-ngayang nu eueuh, jadi nu aya weh gitu kan. Ya. Baik, tapi syaratnya itu kan, jangan istilahnya jangan mengada-ngadakan yang enggak ada. Ya, yang ada aja gitu kan. Nah, taib setelah daras, ayo dia ngajak talibnya ini dibawa ke mobilnya, mau ke rumahnya, tapi katanya ada pengajian dulu di tempatnya, saya ikut dulu. Ya. Ternyata pengajiannya di mana? Di raja, di rumahnya raja. Pengajiannya di rumahnya raja. Entah ketika itu apakah zaman Raja Fahad atau raja siapa, nggak tahu. Ya. Dia ikut. Ada kajian dulu. Karena setelah kajian kan tahu ada hidangan. Hidangan di rumah raja gimana? Hah? Wah lah. Ya. Ya, kabsah wae mah. Ya, hidangan di rumah raja. Gimana? Ketika beres, Syekh enggak, saya ada janji katanya. Dia udah semakin menyesal aja kenapa saya ngundang. Ya. Semakin menyesal. Aduh. Salah momen. Ya, dia ke rumah, kemudian dihidangkan roti-roti sisa. Ya, dan saya makan biasa, makan. Setelah itu pulang. Ya. Kalau kita mungkin kayak deuynya, penting kayak dia lah. Kayak deui. Ya. Taib. Nah, jadi ketika fakir, ya, seorang talib atau apalagi seorang penyebar ilmu, hendaknya dia qanaah. Juga afif, menjaga diri dari sikap meminta-minta. Ya, menjaga diri dari sikap meminta. Kenapa? Ketika apalagi seorang talib atau seorang guru tidak memiliki sifat qanaah, tidak memiliki sifat afif, ini akan merusak. Nanti kan orang akan lihat dia ustadz atau dia talib tapi gitu akhlaknya ya, gitu kan. Ya. Seperti itu. Dia harus qanaah, ya udah gitu. Kan sikap para sahabat itu
yahsabuhumul jahilu minat ta'affuf. Ya, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ya, orang-orang yang nggak paham nyangka mereka itu kaya karena apa? Minat ta'affuf, nggak pernah minta-minta. Ya, nggak pernah menampakkan kasusah ya, kasusah. Nggak pernah menampakkan kesulitan ke orang lain. Dan walaupun terpaksa minta ya minta, tapi tidak maksa. Walaupun terpaksa minta ya minta, tidak maksa, seperti itu. Nah kemudian ya, beliau ini baik secara din dan agamanya. Ya, baik secara agama dan dunianya. Jamaluddin wa dunya. Ya, baik agama dan dunianya. Nah, berkata orang yang semasa dan sedaerah dengannya, Muhammad Karda'ali, ya, ruziqa siddiq al-alamah sifat idza jumya ba'daha li ghairihi udda qari'ad dahri wa wahida asri. Jadi as-siddiq al-alamah ini diberi rezeki oleh Allah sifat-sifat yang banyak, yang apabila sifat tersebut ya ada pada ya jumya ba'du li ghairihi, ya, dihimpun sebagiannya untuk yang lain, misalkan sifat tersebut, maka dia akan dianggap sebagai orang yang istilahnya bersinar di masanya dan orang yang satu-satunya di zamannya. Ya. Taib. Maka dia itu orang yang istilahnya lisannya itu baik gitu kan. Kalau ngomong itu baik. Nah, demikian juga dia mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, kemudian secara logistik dia itu terpenuhi banyak gitu kan. Kemudian wafirul akal, demikian orang yang memang dikaruniai akal yang di atas rata-rata, ya, seperti itu. Cepat berpikir, nulisnya cepat, ya, nulisnya cepat. Nah, kemudian juga kalau orangnya yang bagus, kalau dia memiliki janji itu dia bagus, orang yang memang menepati janji. Ya, taib. Dan memiliki sifat kasih sayang yang bagus. Nah, maka no debat istilahnya gitu. Wakana bila jidal no debat bila jidal itu. Ya, tidak diperdebatkan, dia itu orang yang bagus secara agama dan dunianya. Ya. Nah, tidaklah ada orang yang berkumpul dengannya, tidak ada satu orang pun yang berkumpul dengannya melainkan dia berangan-angan berbicara lama dengan dia dan mendengar lama. Jadi betah aja kalau ngobrol dengannya itu betah. Ya. Itu pertanyaan orang baik. Kalau orang itu misalkan betah ya mendengar omongannya, ada seorang kalau kita mendengar omongannya betah, kalau bergaul dengan yang betah, ini menunjukkan orang tersebut orang baik. Nah, tapi kalau kita karek panggigis, aduh males panggil. Nah itu biasanya bermasalah orang tersebut. Ya, orang tersebut bermasalah, troublemaker. Troublemaker. Ya. Kalau lihat dari kejauhan, aduh males saya ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian karena ingin banyak mengambil faidah darinya. Ya. Karena dia ingin misalnya mengambil meraup sekenyang-kenyangnya keutamaan darinya dan ingin meraup sebanyak-banyaknya lautan ilmunya. Seperti itu. Nah, maka ya banyak dia memberikan manfaat kepada umat.
Ya, dia seorang imam ya, di dalam karya-karya tulisnya yang sangat banyak. Dia teladan atau imam di dalam memberikan pelajaran yang sangat banyak. Ya. Dia juga imam di dalam hal ceramah di mihrab, di mimbar dan di musolanya. Jadi dan memang seperti itu. Jadi jadi seorang alim atau jadi seorang mudarris ya. Istilahnya jangan banyak ngeluh ya. Jangan banyak ngeluh. Dari mengisi kajian ya sedikit-sedikit ngeluh, capek gitu. Jangan banyak keluh seperti itu. Nah, dan dia ini istilahnya ra'san, ya, pemimpin di dalam memiliki tekad yang kuat. Dan dia pemimpin di dalam ifah. Tadi ifah itu menjaga diri. Ya. Ifah ini menjaga diri dari hal-hal yang membuat dia nggak baik, tercela. Biasanya ifah itu yang berkaitan dengan harta dan wanita. Itu ifah ini. Ifah itu yang berkaitan dengan harta dan wanita. Nah, dia ifah terhadap harta, ya dia hati-hati wara. Dia hati-hati terhadap harta. Demikian juga terhadap wanita. Ya, bukan yang suka modus. Ya, yang nomor HP akhwat ya. Atau ngajapri, ngajai di Instagram tuh nge-DM ya DM gitu kan. Bukan yang seperti itu tolab ilmu. Seperti itu. Ya, jadi dia orang yang ra'san fil iffah. Jadi iffah itu biasanya kaitannya dengan Dengan harta dan raisa, wanita maksudnya. Ya. Taib. Dan ini adalah sifat ya, yang menjadi rahasia besar ya, yang dia bisa tumbuh seperti itu ya. Nah, kenapa? Kalau dia misalkan orang yang punya sikap serakah untuk meraup dunia ya, maka dia tidak akan keluar dari barisan orang-orang yang di sekitarnya. Tapi dia seorang alim yang pertengahan ya. Taib yashtagil bitafihat wa ya'is fituq wa yamutu kadzalik. Ya, jadi dia hidup penuh dengan kesederhanaan. Ya. Hidup di dalam ketakwaan dan mati dalam hal tersebut. Ya. Nah, kemudian contoh bagaimana dia memanfaatkan waktu. Ya, contoh bagaimana dia memanfaatkan waktu. Ya, adapun ya himmah beliau yang sangat tinggi dan bagaimana beliau memanfaatkan waktu-waktunya, ya maka di sini disebutkan permisalan-permisalan dalam hal tersebut. Ya. Dia pernah berbicara tentang dirinya. Ya. Waqad ittafaqali bihamdihi ta'ala qira'ata sahih Muslim bitamamihi riwayatan wa dirayatan fi arba'ina yawman. Ya, dengan ya memuji Allah taala aku kalau bahasanya dikersakeun jadi diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca sahih Muslim tamat ya. Baik secara riwayat dan dirayah itu secara makna dia 40 hari hatam sahih Muslim. Baca ya, riwayatnya kemudian dirayahnya. Berarti dia bukan hanya sekedar baca tapi paham. Karena kan ada sekarang majelis qiraah. Biasanya hanya ingin riwayatnya saja cepat. Kadang-kadang kan kita belum tentu bisa memahami gitu kan. Hanya ingin riwayatnya cepat baca gitu. Di majelis qiraah karena kita hanya ingin dapat sanad. Nah, itu kan majelis riwayat. Sedangkan di riwayahnya enggak dapat karena sangat cepat. Ya. Kemudian membaca Sunan Ibnu Majah demikian juga ya, mendapatkan riwayat dan dirayah 21 hari. Nah,
Antum hatam Arba'in Nawawi berapa hari? Hah? Hah? Ada yang sudah hatam Arba'in Nawawi nggak baca? Baca aja nih, baca. Hah? Baca aja. Arba'in Nawawi itu harus 30 menit harus bisa selesai baca Arba'in Nawawi. 40 hadis. Baca aja. Harusnya 30 menit juga selesai. Ya. Harusnya udah selesai 30 menit. Sejam lah gitu kan, 1 jam gitu kan. Nah, hatam usul salasah. Matan adalah matan. Hah? Matan. Taib. Umdatul Ahkam, komo 40 hadis. 400 hadis. Ya, kurang lebih 400 hadis. Ya. Bulughul Maram, komo itu 1000 lebih hadis. Ya. Ya. Sahih Bukhari. Ya. Taib. Tafsir. Anda pernah hatam Ibnu Katsir? Qadimah namanya. Ya, tafsir. Atau apa? Inilah aja As-Sa'di tapi As-Sa'di. Ya. Jangan As-Sa'di lah. Itu panjang sih, masih panjang. Muyasar. Tafsir Muyasar. Hah? Tafsir Muyasar. Ya. Taib. Sulit kadang-kadang ya. Taib ana ada majelis di kampung ana di situ di Ladang Cidadap ya. Dari tahun 2009. Ya. Pesertanya sebagian udah meninggal. Ibu ana temannya udah meninggal. Pesertanya. Itu baru dari 2009 ya. Baru sampai surat Al-A'raf. Hah? Iya, hitungnya dari 2008 akhirnya tahun 2004 kapotong ku pandemi, nggak ada majelis. Ya. Jadi baru dari juz pertama sampai Al-A'raf. Nah, sebelumnya plus juz amma. Ya, plus juz amma. Ya. Nah, makanya anak suka bilang nggak tahu ya hatam keumuran tuh hatam mana maksudnya. Ya, bisa hatam ada umur nggak gitu kan nggak tahu. Ya. Taib. Ya sebetulnya itu terlalu lama. Kalau baca sendiri mah harusnya bisa hatam. Kadang-kadang kan kita kalau baca sendiri malas. Ya, bisa enak baca tuh kalau dibaca bareng-bareng diadakan kajian. Makanya anak buka baca Syarah Riyadhus Shalihin di masjid pinggir itu supaya anak baca gitu. Supaya baca. Ya kalau sendiri kan baca kadang-kadang karek 1 lembar ngantuk. Ya. Itu. Ya kalau kajian kan namanya ngantuk gitu kan. Ya. Baik. Nah, kemudian beliau membaca Al-Muwatta. Ya, kitab Al-Muwatta karya siapa? Imam Malik. Ya, Imam Malik. Dia membaca Al-Muwatta cuman 19 hari. Nah, 19 hari. Ya, jadi membaca kitab Muwatta 19 hari dan membaca Taqribut Tahdzib. Ya. Fi Tassis Sahwi wal Qalam fi. Ya, kemudian dalam mentashih ya. Taib. Pena di dalamnya dan memberikan hasyiah. Jadi beliau membaca Taqribut Tahdzib kemudian ada yang mungkin diperbaiki ya tulisannya dan memberikan hasyiah. Hasyiah itu catatan
ya hanya 10 hari. Ya, hanya 10 hari. Taqribut Tahdzib itu 2 jilid sih. Taqribut Tahdzib itu 2 jilid. Ya, ini buku tentang rijal. Ya, buku tentang rijal. Jadi kita untuk mengetahui apa si rawi tersebut sahih atau dhaif. Di antaranya itu baca Taqribut Tahdzib. Itu ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib. Ya, ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sama Taqribut Tahdzib itu sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asalnya Tahdzibut Tahdzib ini ringkasan dari Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal ini Al-Mizzi yang disusun oleh Al-Mizzi. Asalnya Al-Kamal fi Asma'i Rijal yang ditulis oleh Abdul Wahid Al-Maqdisi atau Abdul Ghani Al-Maqdisi, saya lupa lagi. Ya. Itu kalau ingin tahu kedudukan para rawi kutubus sittah, yaitu rujukannya itu. Ya, jadi kalau kita misalkan baca hadis dalam kutubus sittah, misalkan kan disebutkan rawi-rawi gitu kan, kita ingin tahu ini kedudukan masing rawi-rawi ini sahih atau enggak. Nah, itu diantara rujukannya baca kitab Taqribut Tahdzib itu yang ringkas, karena langsung kalau Taqribut Tahdzib itu langsung matang, langsung misalkan thiqat atau dhaif aja langsung matang ya. Istilahnya udah, kalau itu kan baca dulu ya. Kalau di Tahdzibut Tahdzib disebutkan biografinya ya, nasabnya, dia gurunya siapa, kemudian muridnya siapa ya. Kemudian penilaian ulama tentang dia panjang gitu kan. Ya, panjang. Nah, kemudian ya, dikatakan fada'an kal kasal wahris ala azizi waqtika bidasil ilmi wa ihsanil amal. Tinggalkan sifat malas. Ya, tinggalkanlah sifat malas dan bersemangatlah untuk memanfaatkan waktumu yang berharga dengan mempelajari ilmu dan memperbaiki amal. Ya, dengan memperbaiki ilmu mempelajari ilmu dan memperbaiki amal. Dan pernah dia menulis di dalam mudzakarahnya, al-kasal minan naqais allati tulidu al-khasais wasyurur. Ya, wa yadul dha'fin fi idraki sahibiha wa hittatin fi nafsihi. Jadi malas itu kekurangan yang bisa melahirkan kerendahan dan keburukan, dan menunjukkan betapa lemah daya tangkapnya, menunjukkan betapa lemah daya tangkap orang-orang yang malas tersebut ya, dan menunjukkan orang ini orang yang rendah ya, memiliki jiwa yang rendah ya, SDM rendah ya, SDM yang rendah gitu kan, malas ya. Malas. Nah, kemudian beliau juga pernah mengatakan ya, al-kasal wal khumul wa hashu dzihn bil khurafat ya tariqu syarr. Ya. Jadi malas, kemudian khumul, ya khumul itu mirip lah, dekat dengan makna kuuleun. Apa kuuleun dalam bahasa Indonesia? Hah? Ya. Ya, artinya menunjukkan kedul ya, malas ya. Itu ya. Taib. Kemudian memenuhi pikiran dengan khurafat. Nah, sekarang banyak majelis-majelis khurafat. Itu menunjukkan SDM rendah. Ya. Majelis gurunya bisa mi'raj ke langit seberapa puluh kali gitu kan. Nah, ini menunjukkan SDM rendah. Nah, ini tariqus syarr, ini jalan keburukan.
Ya, malas ya kan. Baik, banyak memenuhi pikirannya dengan khurafat. Nah, ini jalan keburukan, bahkan itu keburukan. Ya. Jadi sikap keseriusan dan membiasakan diri dengan hal tersebut artinya apa? Sikap yang dia miliki sejak masa mudanya. Dia menghiasi dirinya dengan masa mudanya dengan hal tersebut. Ya, ketika dia seorang thalib yang datang kepada guru, ya, tidak pernah beliau ini absen dari halaqah guru mereka, dari halaqah guru-gurunya, nggak pernah absen. Jadi kalau halaqah yang sudah terjadwalkan, apapun keadaannya nggak pernah absen, ya, nggak pernah absen. Menunjukkan apa? Serius. Sekarang jamaah pengajian sekarang kan mana jarang ngaji, sibuk, seakan-akan ngaji itu panggedulan, ya. Jadi seakan-akan ngaji itu adalah sikap pengangguran. Nah, saya sibuk, berarti nu ngaji pengangguran, karena dia mengatakan nggak bisa ngaji karena dia punya kesibukan. Berarti yang ngaji itu pengangguran. Nah, ngomong gitu. Ya enak aja dia bicara seperti sibuk. Ya, emang saya sibuk naon sih gitu. Ya, sibuk apa dia gitu kan. Ya, sok sibuk. Nah, dia pernah menghadiri pelajaran gurunya Salim Al-Attar. Ya, pada hari yang sangat dingin. Ya, jadi cuaca ekstrim, pengajian teu diliburkeun hadir. Ya, hadir. Banyak salju ketika itu ya, karena sangat dingin. Ya. Nah, maka ya tidak dihalangi dengan kelemahan karena dia memiliki niat. Ya, karena dia memiliki niat. Taib. Nah, maka tatkala dia datang ke halaqah, ya, maka tidak ada satupun santri yang lain, cuma dia aja. Ya, nggak ada santri yang lain. Ya, nggak ada thalib yang lain kecuali hanya dia. Ya. Faqala ustadzuhu. Nah, berkata gurunya, innani antadziruka wahdak. Ya, gurunya paham nih orang rajin, maka dia tidak ingin menyia-nyiakan semangat seorang murid walaupun satu orang. Ya, aku menunggumu. Ya, aku menunggu hanya menunggu kamu satu-satunya. Ya. Kalau kita kan mungkin sekarang datang seorang liburkan aja lah. Libur ngaji nanya gitu kan. Ngopi-ngopi lah daripada ya seperti itu. Nah, taib. Nah, kemudian apa? Li'anani arafu an lan ya'ti fi hadzal yaum ghairuk. Kata gurunya, karena saya tahu tidak akan datang di hari ini kecuali kamu. Ya. Jadi lan ya'ti dikatakan lan ya'ti maksudnya tidak akan pernah datang di hari ini kecuali dirimu. Jadi kalau yang lain betul-betul nggak akan datang, jauh kemungkinan dari datang. Bahkan mungkin dipastikan tidak datang bisa jadi. Ya. Kecuali dirimu itu berarti kan gurunya tahu nih thalib yang semangat seperti itu. Ya. Nah, taib. Jadi dia sangat heran, ya, sangat heran dengan orang-orang yang dia lewati yang sedang duduk di kafe-kafe. Maqahi itu kan kafe kalau sekarang. Al-maqahi tempat ngopi, kan kafe itu tempat ngopi. Jadi secara asal kafe itu maqahi, ya tempat
tempat ngopi. Jadi kalau ada tempat makan dinamai kafe tapi tidak jualan kopi, itu bukan kafe namanya. Ya, itu bukan kafe. Ya, kafe anu misalkan ya, aya kopi itu aya naon timbel. Itu bukan kafe itu kan. Namanya kafe makoh itu kafe, tempat ngopi. Ya, dia heran dengan orang-orang yang dia lewati duduk di kafe ya. Di pintu Al-Jabiyah ya, di Syam itu, di Damaskus ini. Jadi ada kafe dulu di situ. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, aku tidak memberikan keringanan rukhsah istilahnya, dengan waktu mereka, atas mereka. Artinya bagiku mereka itu tidak ada alasan lah untuk seperti itu. Jadi bagiku mereka tidak ada alasan untuk nongkrong di kafe. Nah, sekarang ikhwah kajian senangnya nongkrong di kafe. Ka majelisna lamun rame, lamun materinya menarik, menurutnya dia hadir. Kalau enggak ya nangkring di kafe. Ya. Taib. Terus kalau seperti itu apa namanya? Itu efek jadi salafi komunitas. Efek jadi salafi komunitas ya gitu. Gak belajar serius. Hanya ada di komunitas yang mungkin menisbatkan diri kepada salafi, jadinya salafi komunitas gitu. Nah. Taib. Kemudian kata dia, faya laitahum yu'tunani syai'an min awqatihim. Seandainya mereka bisa memberikan kepadaku waktunya. Ya, karena orang itu semua diberi waktu sama. Seberapa? Sehari 24 jam. Enggak ada yang dikasih waktu sehari 26 jam. Ya, makanya dia mengatakan ya laitani atau ya laitahum yu'tunani syai'an min awqatihim. Ya, seandainya laita itu kan berandai-andai sesuatu yang tidak mungkin. Kan enggak mungkin antum memberikan waktu antum ke anak sehingga anak punya waktu dalam sehari itu 30 jam, kan enggak mungkin. Semuanya sama. Dikasih waktu 24 jam. Nah, kemudian dia ini telah membagi waktunya dalam satu hari, membuat jadwal. Dan dia sangat bersemangat di dalam membagi waktu tersebut supaya tidak ada satu waktu pun yang terbuang tanpa ada faidah. Ya. Jadi supaya tidak ada satu waktu pun yang terbuang tanpa adanya faidah. Ya. Taib. Ya, jadi nggak ada waktu untuk kongres. Nongkrong beres. Ya, jadi nggak ada waktu untuk kongres. Jadi beliau tuh nggak mau ada satu waktu yang terbuang dengan tanpa faidah. Nah, orang mah memang can bisa sih kayak gitu. Ya, butuh hiking gitu ya. Ya, butuh ngaliwat gitu. Ya. Baik. Ya. Nah, kemudian dia cara membagi waktunya bagaimana? Menjadikan waktu fajar setelah sholat subuh untuk durus, untuk belajar. Ya, untuk belajar. Untuk pelajaran-pelajaran. Kemudian waktu duhwatan nahar untuk nyusun, untuk nulis, untuk nyusun kitab atau untuk nulis. Waktu duha. Ya. Kemudian setelah zuhur sedikit dia tidur sebentar. Ya, qailulah disebut dengan al-qailulah, sedikit. Ya. Nah, saking sedikitnya kahas watit ta'ir. Ya. Jadi seperti burung. Ya. Seperti burung mungkin ngambil minum sebentar kemudian pergi. Atau hinggap sebentar kemudian
pergi lagi. Ya. Maksudnya menunjukkan betapa sedikitnya. Jadi tidurnya sebentar. Lain qailulah pada zuhur nempiin ke asar. Ya, padahal saatan zuhur geus beureum ya. Kan lamun liburan ngakoe antum kitunya. Subuh gitu kan jam sarapan nggak tunduh beureum gitu kan. Beureum terus karek bangun-bangun saatan zuhur ya. Beureum. Ya zuhur tuang. Nunduh kan sae deui. Oh ya. Nah, sebagaimana hal tersebut dikabarkan oleh cucu-cucunya, ya. Nah, kemudian apa waktu asar untuk mengajar? Waktu asar untuk mengajar. Nama baina al-isya'aini. Nah, di antara dua isya itu maksudnya apa? Ya, maksudnya setelah maghrib. Nah, baru untuk pengajian umum, cara apa? Ngasih nasihat. Yaitu pada maghrib. Dia memberikan wejangan-wejangan umum. Nah, pada maghrib. Ya. Kemudian mengkhususkan setelah isya untuk membaca tafsir. Nah, untuk membaca tafsir. Taib. Nah, kemudian apa? Dan dia pernah mengatakan tentang dirinya, la ara wallahi as-siha wa nasyat illa fima ana alaih. Wa idza taraktul qalam awil kitab fa arani kas-samak idza faraqal ma. Ya, demi Allah aku tidak melihat kesehatan dan semangat melainkan kondisi yang aku sekarang berada di atas hal tersebut. Maka apabila aku meninggalkan pena dan kitab, maka aku melihat diriku seperti ikan dipisahkan dari air. Kira-kira gimana ikan dipisahkan dari air? Ya nggak bisa dia pisah dengan pena dan buku. Ya, itu semangatnya salaf dalam belajar. Ya, walaupun ini ulama mutaakhirin sebetulnya, tapi banyak di antara salafun yang semangat belajar, semangat membaca. Ya, bahkan sampai-sampai istrinya berkomentar karena saking sibuknya baca, ya, sehingga istrinya merasa kurang diperhatikan. Ya, sampai mengatakan la hadzihil kutub ad-darra alayya min thalathi darair. Jadi buku-buku ini ternyata lebih bisa menjadi saingan bagi diriku daripada dia memiliki 3 madu. Jadi cemburunya ke buku. Ya, dia tidak cemburu dengan dia tidak cemburu misalkan kalau seandainya dia punya istri lagi tiga lagi gitu kan. Ya, karena jatahnya 4. Dia lebih cemburu kepada buku. Ya, karena berarti saking semangatnya jadi dalam belajar. Nah, ya. Taib, sebagaimana ya asar tersebut riwayat tersebut dinukil juga oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam Radatul Muhibbin. Ya. Nah kemudian ya. Nah, hada arani muttaran ila kabhi jamahil qalam. Ya. Nah, maka ini membuat aku supaya aku lebih giat lagi dalam menulis. Ya. Taib. Nah, kemudian apa yang berkaitan dengan tulisannya, ya, mu'alafatuhu, ya. Ya. Wa yakuru amirul bayan Syabik Arsalan, ya. Wa inni la usali jamin nasyiah al-islamiyah allati turidu an tafhama syara' fahman tartah ilahi dhamairuha wa tanaqidu alaihi khanasiruha alla tuqaddima syai'an ala qira'at tasarruf al-marhum Jamaluddin Al-Qasimi alladhi
qassamallahu lahu man iktanahu asrar syara' ma lam yaqsimhu illa likibaril a'immah wa ahbaril ummah. Ya wallahu ta'ala yanfa'ul muslimin bi atharihi wa yahdihim fi dhulumati hadhil hayah bazakhira anwarihi. Intinya apa? Orang yang ingin banyak faham tentang syariat, baca buku-bukunya beliau. Ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, kita sedikit diperingkas saja ya. Nah, di antara karya tulisnya apa? Tafsir Al-Kabir ya. Fi tafsirhi Al-Kabir, dalam tafsir yang besar apa? Mahasinut Ta'wil. Ya, kitab apa? Mahasinut Ta'wil. Nah, beliau menulis sekitar 6 tahun. Yang menyusun tafsirnya tersebut 16 tahun ya, sitata asyar aman, 16 tahun. Yaitu di antara karya tulisnya. Ya. Taib. Nah, kemudian berkata Al-Allamah Syekh Mustafa Az-Zarqa kepada anak Syekh Al-Qasimi, Ustaz Zafir ya. Inna qira'atahu tahtaj ila umrin kamil. Jadi membacanya butuh kepada umur yang sempurna. Nah, jadi bacanya butuh waktu yang sangatlah lama. Bagaimana menulisnya? Ya. Taib. Walam yablugh al-khamsina min al-umr. Karena beliau itu tidak sampai melewati 50 tahun usianya. Ya. Nah, maka ini ini yang dikatakan di antara sirah Syekh Al-Qasimi. Ya, jadi dia tuh selalu membuahkan hasil di setiap menit yang dia lalui. Ya, jadi beliau tuh menulis di setiap tempat apa yang memungkinkan untuk ditulis. Ya, di kereta api, di rumah, ya, di dalam kretek, ya, arubah itu di dalam kretek, atau ketika nuzhah, ya, mungkin ketika bertamasya beliau nulis. Nah, beliau nulis. Nah, sehingga jangan heran bahwasanya tulisannya itu sekitar 100 karya tulis. Padahal umurnya itu tidak panjang. Ya, umurnya tidak panjang. Ya, beliau wafat tahun 1332 Hijriah dan belum sampai usia 50 tahun rahimahullahu taala. Nah, di sini ada kalam-kalamnya, udah lewat saja ya, kalam-kalam mutiara ya yang diucapkan oleh penulis Al-Qasimi ini. Sesi pertama sampai jam berapa? Hah? 14.40. Ya, 14.40. Taib, kita masuk ke inti dari kitab ini. Ya. Adabud daris wal mudarris. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wa ala alihi washabbihi fi kulli waqtin wahid. Adabud daris wal mudarris. Ya. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa man istaqra ma kataba fi hadzal bab al-wasi qadiman wa hadithan yara adadan minal muallafat wal maqalat la ya'ti alaihi al-hasr. Jadi barang siapa yang dia banyak membaca ya apa yang ditulis di dalam bab yang luas ini, baik yang dulu maupun yang kontemporer, maka dia akan melihat sejumlah karya tulis dan makalah-makalah yang sangat banyak. Ya, la ya'ti alaihi al-hasr maksudnya sangat banyak, gak bisa dibatasi. Ya. Wala yakhfa'ana li ruh kulli asrin madharan fima kutiba fi wajibatihi wa matalibihi. Maka tidak samar lagi bahwasanya ruh setiap masa ini ada hal yang menonjol di masa tersebut dari apa yang ditulis yang berkaitan dengan
wajibat-wajibatnya atau tuntutan-tuntutannya, ya. Wa katsirun minha tubdala bi ghairiha, dan kebanyakan darinya diganti dengan yang lainnya karena memang limasisil hajah ila ma huwa aham minha, karena sangat butuh kepada yang lebih penting daripada hal tersebut. Au ikhtilafil adat, karena perbedaan adat, dan di dalam perkembangan dan urusan-urusannya. Ila anna ma yataqadahu al-ilm min adabil qa'imina alai darsan wa tadrisan tatalaqa usulahu ma kulli zaman wa makan. Ya. Kecuali apa yang memang dituntut oleh ilmu, ya berupa adab. Ya, berupa adab orang-orang yang misalkan berkecimpung di dunia ilmu, baik berkaitan dengan pelajaran atau mengajar, ya, maka di setiap zaman dan tempat tentu usulnya bertemu nanti. Ya, usulnya bertemu. Nah, walidza ra'aitu minal muhim naqla abda ma kutiba fi hadzal bab. Oleh karena itu saya memandang, ya, di antara yang paling penting adalah menukil yang paling bagus, ya, yang ditulis di dalam bab ini. Ya. Karena apa? Umat tidak akan sampai kepada puncak kemuliaan kecuali dengan ilmu. Dan ilmu tidak akan dicapai kecuali dengan baiknya guru, baiknya talib dan mudarisnya. Jadi ilmu itu tidak akan dihasilkan kecuali memang muridnya juga bagus, pengajarnya juga bagus. Ya. Jadi alim dan muta'alimnya. Karena mereka, ya mereka lah, ya, yang istilahnya menegakkan hal tersebut, ya. Jadi untuk memberikan kemampuan, kemudian memberikan pengarahan-pengarahan, melatih akal pikiran, ya, dan menunjukkan kepada jalan kebenaran serta timbangan keadilan dan kejujuran, yaitu para guru kan yang istilahnya yang mencetak murid. Ya, para guru yang mencetak murid. Istilahnya guru tersebut berusaha mencetak murid-muridnya sehingga memiliki malakat, memiliki kemampuan, memberikan pengarahan-pengarahan. Ya. Nah, kemudian waqad ra'aitu min ahsani ma jumi'a fi maqasid hadzal bahs al-jalil ma awradahu Muhyiddin An-Nawawi. Dan saya melihat, ya, yang terbaik yang dihimpun, ya, yang sesuai dengan tujuan-tujuan dari pembahasan yang mulia ini, apa yang dipaparkan oleh Muhyiddin An-Nawawi. Ya, salah satu di antara imam riwayah dan dirayah yang masyhur. Itu yang ditulis di dalam Muqaddimah Syarhul Muhadzab. Yang ditulis dalam Muqaddimah Syarhul Muhadzab. Fa asartu anhu khulasata ma asarahu, ya, an asatidil hikmah al-mutaqaddimin. Ya. Maka aku lebih mengutamakan untuk membuat khulasah, ya, dari karya tulis beliau tersebut, ya, dari para, ya, ulama yang sebelumnya mutaqaddimin, ya, dari para ulama yang memang mereka merupakan ahli hikmah, ya, para pendahulu. Dan aku jadikan makalah yang mujizah, jadi makalah yang ringkas. Jadi beliau meringkas dari apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Nah, kemudian ahkamu darsil ulum asy-syar'iyyah. Hukum-hukum mempelajari ilmu-ilmu syariat. Ya. Ya, anwaul ulum asy-syar'iyyah la tu'ad. Jadi macam-macam ilmu syariah ini banyak, ya, tidak bisa dibatasi. Adapun yang berkaitan dengan hukumnya salah satu aqsam. Ya, ada tiga bagian. Jadi ilmu itu ada terbagi menjadi tiga bagian dari sisi hukum. Pertama, al-qismul awal fardul ain minha. Ya, ilmu yang sifatnya fardu ain, artinya wajib bagi setiap personal. Ya, wajib bagi setiap personal. Ya, atau yang diistilahkan ad-daruri, ilmu yang sangat darurat, yang maksudnya yang harus
dipelajari. Nah, yaitu apa? Pelajaran yang harus dipelajari oleh seorang mukallaf yang dengannya dia bisa memperbaiki akidahnya. Ya, dengannya dia bisa memperbaiki akidahnya. Dan yang dengannya ibadah yang dia lakukan menjadi sah. Yang dengannya akad dalam muamalah menjadi akad yang benar. Ya, akad yang sah. Ya. Nah, maka yaitu ilmu yang dia butuhkan ya dari apa yang dia gunakan ya dan dia pergunakan. Jadi ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik permasalahan akidah, permasalahan ibadah, permasalahan muamalah atau hal-hal yang lain yang memang dia menghadapi hal-hal tersebut. Ya. Dan masuk ke dalam hal tersebut dars amradil qulub, mempelajari tentang penyakit-penyakit hati. Ya, mempelajari ilmu yang membahas tentang penyakit-penyakit hati. Ini bagian dari ilmu akidah sebetulnya. Ya, bagian. Ya, kal hasad seperti hasad, wal ujub seperti ujub, wal bukhl seperti bakhil. Ya, itu kan diharamkan hasad, ujub, bakhil. Bakhil itu apa? Ya, bakhil itu menahan sesuatu yang harus dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan. Contoh apa? Nafkah kan wajib mengeluarkan nafkah. Ketika menahan nafkah itu bakhil. Zakat itu wajib dikeluarkan, ketika menahan dari zakat itu bakhil. Nah, ya. Dan yang semisalnya di antara perkara-perkara yang bisa membinasakan. Faqad qala al-Ghazali, berkata al-Ghazali, ma'rifatu hududiha wa asbabiha wa tibbiha wa ilajiha fardu ain. Ya, mengetahui batasan-batasannya, sebab-sebabnya, ya, obatnya dan cara pengobatannya itu adalah fardu ain. Nah, dan pembahasan seperti ini juga dibahas ya di dalam Minhajul Qasidin. Ya, kemudian juga dibahas di dalam Ta'limul Muta'alim. Ya. Dan kitab-kitab yang semisal. Kemudian al-qismu tsani, ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Atau disebut dengan ilmu haji, ilmu yang sifatnya kebutuhan. Ya. Taib, wa huwa dars ma la budda linnas minhu fi iqamati dinihim. Yaitu mempelajari sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menegakkan agama mereka. Contohnya kahifdzil Quran. Hifdzul Quran itu fardu kifayah. Tidak semua orang wajib, tapi kalau tidak ada yang hafal sama sekali Al-Quran, ini repot. Ya kan? Kahifdzil Quran. Kemudian seperti menghafal hadis-hadis dan ilmu keduanya. Ya. Kemudian ilmu usul, fikih, nahwu, bahasa, ya. Kemudian mengetahui para rawi hadis, mengetahui tentang ijma dan permasalahan khilaf. Nah, ini ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Sama ilmu misalkan membantah, bagaimana cara membantah ahli bid'ah. Ya, ilmu rudud. Itu enggak semua orang harus, ya, yang memiliki malakah, yang memiliki kemampuan seperti itu. Ya. Taib. Kemudian diantaranya apa? Ma yahtaju ilaihi fi qiwami amri dunya. Nah, jadi yang dibutuhkan untuk tegaknya urusan dunia. Contohnya katib, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, wal hisab, ilmu hisab. Apa ilmu hisab itu? Yang berkaitan dengan hitung-hitungan ya. Kemudian al-handasah, ilmu handasah. Apa handasah itu? Ya, engineering. Ya, yang seperti itulah. Ya, konstruksi bangunan yang semisalnya, ya, handasah. Taib. Kalau dulu apa IR? Insinyur. IR bukan IR, itu bahasanya Benyamin, IR. Ya.
insinyur. Baik. Nah, di antaranya juga mempelajari ilmu tentang produksi. Ya, ilmu tentang produksi itu adalah sebab tegaknya kemaslahatan dunia. Contohnya juga kaziraah dan yang semisalnya. Contoh ilmu pertanian dan yang semisalnya. Nah, itu ilmu yang ilmu yang memang dibutuhkan, tapi tidak semua orang wajib mempelajari hal tersebut. Kan tidak semua orang harus jadi dokter. Ya, tidak semua orang harus jadi dokter. Ya. Misalkan di dia loba teuing dokter kan bingungnya kudu ka mana. Ya, tidak semua orang harus jadi dokter misalkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga an-nafl, ilmu yang sifatnya sunnah. Ilmu yang sifatnya sunnah. Ya. Itu yang disebut dengan at-tahsini. Ya, itu untuk istilahnya apa? Sebagai tambahan aja untuk memperbagus, memperindah gitu kan. Ya. Contohnya apa? Dia betul-betul mendalami tentang ilmu usul adillah, usul fiqh misalkan. Mendalami itu. Ya. Itu di mana dia wal im'an fi ma wara'al qadr alladhi yaslu bi fardhu kifayah. Artinya betul-betul dia mendalami perhatian melebihi batas yang sudah tercapai fardu kifayah di dalamnya. Tapi dia ingin lebih. Jadi sudah tercapai sebetulnya kebutuhan untuk fardu kifayah, tapi dia ingin lebih. Ya. Wa tawassu fi funulil adab wal ma'qul. Kemudian juga apa tawassu, dia memperluas pengetahuan dia tentang ilmu-ilmu sastra dan ilmu-ilmu logika misalkan. Nah, itu sifatnya tahsini. Itu sifatnya tahsini. Nah, kalau di ta'limul muta'alim dijelaskan juga ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang berbahaya. Contohnya apa? Ilmu sihir, ilmu perbintangan, ya, filsafat, ya itu. Nah, taib. Nah, ini apa? Pembagian ilmu. Sebetulnya ini juga disinggung ya dalam salah satu usul kan. Ada 4 hal yang harus diketahui oleh kita. Ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal dinul Islam berdasarkan dalil-dalil. Kemudian apa? Mengamalkannya, mendakwahkannya, kemudian sabar, itu isyarat. Jadi ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Seperti itu. Nah, kalau Syekh Abdul Fattah Al-Qari, ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdul Fattah Al-Qari, nah, di dalam 8 kaidah bagi para penuntut ilmu. Tadi ilmu yang pertama kali harus dipelajari adalah 2, fikih tentang keimanan dan fikih tentang syariah. Ya, karena apa? Tujuan manusia kan diciptakan untuk ibadah, dan ibadah kita itu dibangun di atas akidah dan syariah. Seperti itu. Nah, kemudian sudah habisnya sesi pertama. Tapi kita lanjutkan setelah asar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.